Yang terhormat Ibu Dr. Juliastuti M. Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian di kelas 5 AR1 Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. Yang saya hormati dan saya muliakan teman-teman mahasiswa Bahasa dan Sastra Arab 5 AR1 Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan sebuah penelitian yang saya akan teliti yang berjudul tentang Istiratijiyatu iktisabul lughati tsaniyah li tullabil hifzil Qur'anil Karim fil Jami'ah Alauddin Al-Islamiyah Al-Hukumiyah bi Makassar, atau yang artinya tentang strategi pemerolehan bahasa kedua pada penghafal Al-Quran di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang kajian psikolinguistik. Jadi teman-teman sekalian, pada pemaparan saya kali ini akan menjelaskan tentang apa yang melatar belakangi saya. Yang pertama, tentang apa yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian ini. Yang kedua, bagaimana rumusan masalahnya, apa rumusan masalahnya dari judul penelitian ini. Yang ketiga, apa tujuannya, kenapa, mengarah kemana judul penelitian ini, ditujukan kemana judul penelitian ini. Dan yang keempat, apa manfaatnya judul penelitian ini ketika penelitian ini sudah rampung, sudah selesai. Nah, baik, tanpa berlama-lama lagi dan untuk mengefisienkan waktu, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama itu tentang apa yang melatar belakangi saya mengambil judul penelitian ini. Sebagaimana dari judul yang telah saya sebutkan tadi, ialah Istiratijiyatu iktisabul lughati tsaniyah litullabil hifzil Qur'anil Karim fil Jami'ah Alauddin Al-Islamiyah Al-Hukumiyah bi Makassar, atau yang berjudul strategi pemerolehan bahasa kedua pada penghafal Al-Quran di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi penelitian ini membahas tentang bagaimana strategi itu diterapkan pada penghafal Al-Quran di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan ini kajiannya psikolinguistik. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pemerolehan bahasa kedua itu ialah pemerolehan proses terjadinya bahasa kedua itu dipelajari, digunakan, dan diingat secara alami dan secara tidak sadar di luar dari bahasa pertamanya. Jadi bahasa kedua itu ialah ketika seseorang berada di tempat dari di luar bahasa ibunya, dilihat dari faktor lingkungannya, faktor kondisinya dan situasinya, secara tidak langsung dia mempelajari bahasa di luar dari bahasa ibunya. Dan itu yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa kedua. Penghafal Al-Quran merupakan salah satu fenomena yang dimana pemerolehan bahasa kedua secara tidak langsung dan secara alami itu terjadi. Kenapa saya mau mengatakan seperti itu? Karena diketahui bahwasanya Al-Quran itu merupakan kitab suci yang ada dalam agama Islam, dan bahasa yang dia gunakan adalah bahasa Arab. Dan penghafal Al-Quran yang ada di UIN Alauddin Makassar itu diketahui bahwasanya bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Maka penghafal Al-Quran itu dapat dikatakan salah satu fenomena yang terjadi orang-orang yang memperoleh bahasa kedua. Nah, di sisi lain saya melihat bahwasanya di sini ada tantangan yang sangat besar, ada permasalahan problematik yang sangat umum yang dialami oleh penghafal Al-Quran. Apa itu?
ialah penghafal Al-Quran itu kebanyakan secara umum, baik penghafal Al-Quran dan secara khusus di UIN Alauddin Makassar, itu ketika dia menghafal Al-Quran, banyak sebagian besar dari penghafal Al-Quran itu dia tidak mengetahui bagaimana cara bahasa kedua ini digunakan, bahasa Arab ini digunakan, dan yang kedua dia tidak memahami apa bahasa yang dia hafal, apa bahasa yang digunakan, dan apa bahasa yang dia ingat itu. Dan yang ketiga, apa kendalanya. Ya itu dua permasalahan besar penghafal Al-Quran yang saya dapat, yang saya ketahui secara umum dan secara khusus di UIN Alauddin Makassar. Nah, beralih dengan kajian psikolinguistik. Secara yang saya ketahui, saya telah mencari jurnalnya, setelah mencari sumbernya dan lain sebagainya, dan saya dapat simpulkan yang saya pahami tentang kajian psikolinguistik itu ialah psikolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan kognitif manusia. Sederhananya ialah bagaimana bahasa itu digunakan, bagaimana bahasa itu dipahami, dan bagaimana itu diproduksi. Dan untuk mengetahui semuanya itu, di situ kajiannya ilmu psikolinguistik, yang dimana kolaborasinya antara hubungan ilmu psikologi dengan ilmu linguistik, ilmu bahasa dengan ilmu kognitif, ilmu mental manusia. Nah, penghafal Al-Quran ternyata dia menghafal Al-Quran itu secara tidak disadari. Kebanyakan dari penghafal Al-Quran itu menggunakan teori yang ada di dalam ilmu psikologi yang namanya teori behaviorism, di mana teori ini menggunakan bagaimana bahasa itu diulang secara terus-menerus, diingat secara terus-menerus. Akan tetapi kita lihat ternyata permasalahan rumusan masalahnya di sini, bagaimana penghafal Al-Quran ini bisa diarahkan untuk bahasa yang dia hafal itu, bahasa Arab itu, dia bisa gunakan, dia komunikasikan, bisa dia pahami dengan baik sebaik-baiknya, agar memang bahasa yang dia peroleh itu dia bisa gunakan dalam sehari-hari sebagaimana bahasa ibunya yang dia gunakan. Nah, muncullah rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama itu tentang bagaimana strateginya, bagaimana cara strategi efektif yang ditujukan untuk pemerolehan, yang ditujukan kepada penghafal Al-Quran untuk pemerolehan bahasa keduanya, agar komunikasi dari bahasa kedua itu dia bisa gunakan, bisa dia pakai bahasa keduanya sebagaimana secara baik dan lancar sebagaimana bahasa ibunya dia gunakan. Itu rumusan masalah yang pertama. Rumusan masalah kedua tentang ini ada hubungannya dengan kajian psikologinya. Bagaimana bahasa keduanya itu dia gunakan, yang dia hafal, yang dia peroleh bisa dia pahami, agar bahasa keduanya itu dia bisa produksi tersendiri, dipahami dan diproduksi secara tersendiri, sebagaimana bahasa keduanya itu tidak ada bedanya dengan bahasa yang ibunya, bahasa yang pertamanya. Yang ketiga ialah rumusan masalah yang ketiga ialah ketika kita mendapatkan strategi itu dan telah diterapkan strategi itu, kita melihat apa kendala yang terjadi ketika penghafal Al-Quran ketika dia sudah mendapatkan strategi itu. Nah, beralih ke slide berikutnya tentang membahas tentang apa tujuan penelitian ini diadakan, ialah tidak lain tidak bukan yang pertama tentang bagaimana menemukan
strategi yang efektif untuk penghafal Al-Quran itu sendiri dalam mempelajari bahasa keduanya. Jadi tujuan pertamanya itu untuk bagaimana ditemukan strategi yang efektif, dan strategi efektif ini bisa digunakan secara umum, bukan saja secara khusus di UIN Alauddin Makassar, tetapi secara umum bagi di luar sana yang menghafal Al-Quran bisa mempelajari bahasa keduanya, menggunakan dan memahami bahasa keduanya. Yang keduanya, pengaruh psikolinguistiknya dalam kemampuan dalam memahaminya bahasa Al-Quran itu sendiri, bahasa Arab itu sendiri. Bagaimana siswa itu, bagaimana penghafal Al-Quran itu bisa memahami bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang dia hafal. Yang ketiga, penelitian ini bertujuan bagaimana kendala setelah menggunakan strategi itu. Kendala strategi itu ketika kita mengetahuinya seperti apa, maka penelitian ini bertujuan untuk mengambil solusi, mengambil jalan dengan mengambil jalan untuk menemukan solusinya. Bagi penghafal Al-Quran, bagi seseorang pemerolehan bahasa keduanya, bagi penghafal Al-Quran ketika dia telah menerapkan strategi ini. Nah, beralih ke slide berikutnya tentang manfaat penelitian, penelitian ini memiliki 3 manfaat. Yang pertama, secara teoritis itu berkontribusi untuk memahami bagaimana strategi pemerolehan bahasa itu sendiri dalam konteks psikolinguistik. Yang kedua, praktis. Hasil penelitian ini memberikan panduan yang sangat praktis bagaimana strategi ini bisa digunakan secara efektif bagi penghafal Al-Quran. Yang ketiga, ruang lingkup penelitiannya itu fokusnya pasti penghafal Al-Quran yang mendapatkan fokusnya yang mendapatkan lebih banyak manfaat dari penelitian ini ialah penghafal Al-Quran yang ada di UIN Alauddin Makassar. Itulah pemaparan materi dari saya, dari penelitian saya. Ketika teman-teman ada yang kurang dipahami, kurang dimengerti dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya paparkan, maka dari itu saya membuka sesi tanya jawab di kelas nanti. Oke? Baik, itulah dari saya. Terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya perlihatkan, yang telah saya paparkan. Dan saya tutup dengan ucapan akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.